Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Sarpina, NIM 20010404029, kelas 6E. Di sini saya akan menjelaskan materi yang sudah diajarkan. Yang pertama itu adalah taksonomi tujuan pembelajaran. Tujuan taksonomi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, kognitif, berpikir dan keterampilan berpikir atau isi otak. Dan yang kedua, afektif atau sikap. Yang ketiga, psikomotor, keterampilan fisik, gerakan atau perbuatan. Definisi pengetahuan. Definisi pengetahuan dibagi menjadi 4. Yang pertama, pengetahuan fakta, unsur-unsur dasar yang harus diketahui oleh siswa untuk berkenalan dengan suatu disiplin ilmu atau menyelesaikan masalah di dalamnya. Yang kedua, pengetahuan konsep, hubungan antara unsur-unsur dasar dalam suatu susunan yang besar secara fungsional. Yang ketiga, pengetahuan prosedur. Pengetahuan prosedur ini bagaimana pengetahuan ini melakukan sesuatu, metode dalam inquiry dan kriteria untuk menggunakan skill, algoritma, teknik, dan metode. Yang keempat, pengetahuan metakognitif. Pengetahuan kognitif secara umum sebagaimana kesadaran dan pengetahuan yang dimiliki seseorang. Kemudian ada ruang lingkup penilaian. Penilaian artinya penilaian autentik atau authentic assessment adalah pengukuran yang bermakna secara signifikan atas hasil belajar peserta didik untuk ranah sikap, keterampilan dan pengetahuan pembelajaran. Istilah asesmen merupakan sinonim dan penilaian, pengukuran, pengujian, atau evaluasi. Istilah autentik merupakan sinonim asli, nyata, valid, atau reliable. Kemudian ada penilaian proses dan kompetensi secara utuh. Penilaian dibagi menjadi 2. Yang pertama, proses selama pembelajaran, dan yang kedua, hasil setelah pembelajaran. Proses setelah pembelajaran juga dibagi menjadi 2. Yang pertama, informal atau komentar guru terhadap jawaban pertanyaan atau komentar mahasiswa. Dan yang kedua, formal, kegiatan yang disusun secara sistematis dengan tujuan untuk membuat simpulan terhadap kemajuan peserta didik. Kemudian ada analisis hasil. Analisis hasil ini dibagi menjadi 2. Yang pertama, validitas dan reliabilitas. Validitas ini adalah untuk mengumpulkan data. Dan contoh dari validitas ini adalah suatu butir soal dikatakan valid jika nilai korelasi antara R lebih besar R tabel N20 dengan taraf signifikan 5% dengan nilai 0,444. Kemudian ada reliabilitas. Reliabilitas dilakukan setelah dilakukannya validitas.
reliabilitas ini juga dapat dikatakan sebagai uji keadaan suatu tes yang akan digunakan dalam proses pengujian. Reliabilitas dalam hal ini merupakan pengukuran dari suatu tes setelah dilakukan berulang-ulang terhadap subjek dan dalam kondisi yang sama untuk mengetahui reliabilitas. Untuk mengetahui reliabilitas tes ini juga digunakan aplikasi SPSS berdasarkan taraf signifikan sebesar 5%. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.